Stop stigma pada orang dengan gangguan jiwa. Apa itu stigma? Stigma adalah label negatif yang menempel pada seseorang yang berkaitan dengan kondisi tertentu. Selain itu, stigma merupakan hambatan dalam upaya layanan kesehatan jiwa. Stigma negatif ODGJ. Label adalah cap negatif yang sering terjadi dengan penyebutan kata gila yang ditujukan kepada orang dengan gangguan jiwa. Prasangka. Stigma ini berupa anggapan negatif terhadap ODGJ yang belum tentu atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu stereotip adalah stigma berbentuk penilaian secara umum terhadap ODGJ karena penampilan dan latar belakangnya. Diskriminasi. Stigma ini berupa perlakuan yang tidak seimbang dan tidak adil terhadap ODGJ. Pengucilan. Stigma ini membuat ODGJ merasa terasing, ditolak, dan dijauhi dari pergaulan sehingga merasa tidak diterima oleh orang di sekitarnya. Contoh stigma yang salah pada orang dengan gangguan jiwa yaitu malas, bodoh, tidak berharga, tidak dapat dikendalikan, dirasuki roh jahat, sebagai penerima azab Tuhan, tidak dapat diobati, dan tidak mampu bekerja. Apa saja dampak dari stigma? Yang pertama, malu dan isolasi diri, tertekan dan putus asa, rasa bersalah, merasa tidak berguna, tidak patuh terhadap pengobatan, serta pemasungan. Cara menghadapi stigma, yaitu dapatkan pengobatan. Lalu jangan biarkan stigma menimbulkan sikap meragukan diri sendiri dan rasa malu. Hindari mengisolasi diri sendiri dan ceritakan masalah yang dialami kepada keluarga atau teman. Bergabunglah dengan kelompok yang peduli dengan gangguan jiwa. Cari informasi mengenai kesehatan jiwa. Dan bila masih sekolah atau kuliah, carilah bantuan ke guru BK atau layanan kesehatan. Hentikan diskriminasi pada orang dengan gangguan jiwa. Stop stigma. Dan mari bantu mereka untuk pulih. Cara menangani penderita gangguan jiwa dengan tepat. Agar kondisinya tidak bertambah parah, penderita gangguan jiwa perlu mendapatkan tindakan penanganan yang tepat seperti berikut. Nyatakan keprihatinan dan tawarkan bantuan. Beri dukungan pada penderita gangguan mental dengan menunjukkan kepedulian, misalnya dengan memulai percakapan, sehingga mereka akan merasa ada orang yang peduli dan tidak ragu untuk meminta bantuan. Bersikap wajar. Cobalah untuk bersikap seperti biasa dan jangan lupa untuk menawarkan diri sebagai tempat mereka bercerita. Bersikap sabar. Bersikaplah sabar saat menunggu penderita gangguan mental membuka diri. Apabila mereka tidak ingin dibantu, tanyakan alasannya secara lembut dan perlahan dan jangan menghakimi. Jangan memaksa. Jangan memaksa penderita gangguan jiwa untuk menceritakan masalahnya atau pergi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan, karena hal tersebut dapat membuat mereka merasa tidak nyaman.